Iya, Abang Murtadin. Ya puji Iya. Tuhan. Oh, Murtadin. Sholat witir berapa rakaat, Bang? Kalau itu Bang? saya nggak mau bahas lagi tentang Katanya mantan dari sana. Giliran ditanya sholat witir gak mau bahas. Katanya ada mantan dari sana. Terlalu berat, terlalu berat, bahas Nah, itu. terlalu berat, terlalu berat. Ini Katanya aja, dari sana. terlalu berat. Ini Ditanya aja, sholat Yusuf. witir gak mau bahas. mau saya buka nggak aib Wudhu, kalian itu yang Yusuf. Iya, Yusuf. Wudhu berapa rakaat? Wudhu. Wudhu berapa rakaat? Wudhu. Hei, di Mute. mute, di mute, di mute. Cari Google, cari Google. Dudu. Itulah kerja kalian, cuma nipu. Ngaku-ngaku mantan dari sana. Saya lah baru, saya mantan dari Kristen. Anak buktinya Anda mantan Kristen. Saya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuh keren, mantan Kristen terbukti. Sekarang Anda mengatakan Anda pernah Islam, ditanya witir, saya nggak mau bahas. Kabur karena malu, kabur karena malu. Katanya mantan Islam, ngaku-ngaku murtadin, ditanya sholat witir, saya nggak mau bahas. Ujung-ujungnya kabur karena malu. Malu ya, malu. Kakak, kalau memang kakak pernah Kristen, coba nyanyi Kristen. Oh gampang. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Ho 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 halilintar, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh ho halilintar, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itu baru keren. Mantan Kristen, lu ngaku-ngaku Islam, pernah Islam, ditanya sholat witir, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau membahasnya. Panipu. Memang kerja kalian itu kalau nggak panipu kayaknya nggak tenang hidup kalian, dasar panipu. Biasanya itu murtadin tuh cuma Islam KTP. Jadi nggak tahu itu gimana wudhu, Saya nggak sholat. itu bang, justru saya bilangnya orang yang nggak pernah witir, saya katakan bukan Islam. Ya, orang yang nggak tahu witir, saya katakan dia nggak Islam. Kenapa? Kemana dia di bulan Ramadan? Kemana dia bulan Ramadan? Bukankah witir ada di Ramadan? Kemana? Berapa tahun? Kalau dia masih anak-anak, wajar dia nggak tahu witir, namanya anak-anak ya, anak-anak nih. Ini kan sudah dewasa, dia sudah bapak-bapak. Umurnya kita bikinlah 30 tahun. Selama 30 tahun itu dia nggak pernah nggak pernah taraweh, nggak pernah 30 tahun nggak pernah taraweh, matilah kau situ. Hah? Di taraweh itu ada witir, ya? Hah? Di taraweh ada witir. Itu dikasih tahu itu sama imamnya. Hah? Dia pada saat mau witir itu dia kasih tahu. Ngaku-ngaku kau pernah Islam, pernah dari sana, mantan dari sana, sholat witir, itu tidak mau saya bahas. Coba tanya saya, pernah Kristen,
PA. Iya, witir itu menutup sholat malam. Alah si Jem, lu kagak ada ininya lu Jem. Apa nih oi oi oi? Oi, Ya. mulut kau. Oi lah di bawah lah kok oi. Mulut kau itu kenapa dengan mulut aku? Oten kau ya ditanya agama. Mulut kau itu kenapa mulut aku bak? Kenapa dengan mulut aku bak? Kenapa mulutku ini ngomong? Kenapa dengan mulutku? Kenapa mulut kau itu ini mulutku? Kenapa? Mulut kau itu kenapa dengan mulutku? Kenapa? Kok mana dia? Mana? Naik kau bang, naik lagi bang, naik lagi bang, naik. Naik lagi bang, naik lagi. Naik bahas mulutku. Kenapa mulutku? Andrew, selamat malam. Agama apa? Selamat malam Bu. Agama Andrew. Iya, agama Kristen. Oke, tema kita itu bang. Ya, itu Yesus manusia apa utusan? Assalamualaikum, from Palestine. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, wah, mati kita. Kaifa haluki ukhti? Aduh dek, Ini- mohon maaf ya sayang. Air. Iya mohon maaf dulu sayang, mohon maaf. Ada anak, gak boleh anak kecil sayang, mohon maaf. Ya diturunkan aja dulu. Kasih ke bapaknya kek atau ke mamanya kek. Ke mamanya atau ke bapaknya. Coba kita salah. Firang, selamat malam. Agama apa Firang? Firang. Firang. Udah. Iya, malam. Ya Saya silakan. agama Kristen. Firang agama apa? Kristen. Oh, mantap ini dua Kristen. Oh, jadi temanya Yesus manusia apa Tuhan ya? Silakan. Tema Yesus kita jelas Tuhan dong. Yesus manusia apa Tuhan? Ois, mantap ini mbakku sayang. Cantik kali lah kau. Di mana datanya Yesus Tuhan, Kak? Datanya Yohanes 1 Bentar dulu Bang ayat Andre ya. 1. Ini satu. Datanya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 apa di situ katanya, Kak? Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman ya, Kak ya. Iya benar. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu kan Kakak bilang? Iya benar. Segala sesuatu dijadikan oleh Di Dia mana? dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah terjadi. Betul nggak? Di mana di situ? Di mana di situ Yesusnya, Kak? Firman itu ya maksudnya itu merujuk kepada Yesus. Di mana di situ kata berujuk kepada Yesus? Ngerti nggak kata dari awalnya dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu telah menjadi manusia di situ, Kak. Manusia bukan Yesus. Firman telah menjadi manusia. Mana kata Yesusnya di situ? Di situ tapi dijelasin kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kan? Oh iya. Via firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mana Yesusnya? Saya tanya Yesus, Kak. Nah, firman itu merujuk kepada Yesus. Di mana datanya firman menuju kepada Yesus, Kak? Firman telah menjadi manusia. Di situ katanya Ya. firman telah menjadi manusia. Oke, coba lanjut lagi dibaca ayatnya selanjutnya. Iya, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Firman Allah. itu adalah Mana di Allah. situ Yesus? Iya, mana situ Yesusnya, Kak? Firman telah menjadi manusia. Ya, itu merujuk Di kepada mana Yesus. datanya manusia itu? Di mana datanya manusia itu menuju kepada Yesus? Oke, sekarang Anda seorang mualaf kan? Ya, Kamu Kristen masuk Islam bukan? iya. Oke, saya ingin bertanya apa alasan Anda meninggalkan Yesus Kristus? Cia, pertanyaannya mantap ini.
Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku, akhirnya dia berdalih untuk bertanya. Tidak apa-apa, saya bantu jawab. Pertanyaannya mantap. Apa alasan Anda berdalih ya atau pergi dari Kristen menjadi Islam? Alasannya, di dalam Bible dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dah, Yesus, bukankah Yesus katanya Tuhan? Lah, bukankah kalau kita bicara kepada orang Tuhan itu tidak makan dan tidak tidur? Lalu untuk apa Yesus berpuasa? Nah, itu yang pertama. Kedua, cuman ada dua aja Kak. Kedua, Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai. Bukankah Yesus katanya Tuhan? Lalu dia berdoa kepada siapa? Lalu untuk apa dia berdoa? Itu yang membuat saya tidak percaya lagi bahwa Yesus ternyata bukan Tuhan. Saya tidak percaya Yesus Tuhan. Ternyata Yesus adalah utusan. Itu dia Kakak. Yesus adalah utusan ya. Oke, terus kamu percaya tidak bahwa di dalam Yesus lah ada keselamatan? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Ya. Gitu. Akulah jalan dan di dalam Yesus ada keselamatan. Ya. Percaya itu? Ya lalu Percaya. kenapa? Ya, lalu kenapa Anda mualaf? Di dalam Yesus ada keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus adalah melakukan apa yang diajarkan Yesus. Betul? Nah, Betul? terus? Betul. Lalu? Nah, apa yang diajarkan Yesus supaya kamu selamat? Saya tanya kamu, apa yang diajarkan Yesus supaya kamu selamat? Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami itu cinta kasih, saling mengasihi gitu. Harus berkarakter Kristus. Kalau misalkan hanya mengakui percaya kepada Yesus Kristus tapi bukan berkarakter Kristus, itu tidak mengikuti ajarannya Kristus gitu. Kalau kita mengikuti ajaran Kristus ya berarti kita harus tahu yang namanya cinta kasih. Nah, cinta kasih itu kita bukan cuma sekedar tahu apa itu cinta kasih, tapi kita harus bisa melakukannya juga. Kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita juga gitu. Kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Itu Kafiran, Anda tahu nggak dari di sini aja Anda itu ngomong panjang kali lebar, orang tidak akan menganggap Anda benar. Anda bertanya ke saya jawab dengan singkat. Pada saat saya bertanya, Anda kelihatan kali Anda gugup, kelihatan Anda takut. Enggak, saya biasa aja. Santai aja, santai. Anda bertanya ke saya jawab dengan singkat. Giliran saya bertanya, Anda menjawab cinta kasih kan enggak? Cinta kasih diajarkan oleh Yesus. Oke? Dia sudah menjawab ya. Yang diajarkan oleh Yesus adalah cinta kasih, mengasihi sesamamu, bahkan mengasihi musuhmu. Bagus, Dika. Apakah Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Ya, Yesus tidak mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Tidak, jujur sekali. Tidak, jujur sekali. Itu yang saya lakukan, Kak. Saya tidak ke gereja lagi. Berarti saya yang melakukan perintah daripada Yesus. Berarti saya yang diselamatkan, bukan Anda. Oke. Ya, terima kasih atas kejujurannya. Oke, sekarang apakah Tuhan yang Anda percaya saat ini bisa memberi kamu jaminan keselamatan di akhir zaman nanti? Memang udah dijamin, Kak. Orang Islam dijamin masuk surga. Oke, di mana? Tertulis di mana? Dalilnya di mana? Oke ya. Suaranya gak kedengaran. Tolong host. Suaranya gak kedengaran host. Katanya orang Islam udah dijamin keselamatannya, akhir zaman pasti akan bangkit lalu masuk surga. Mana buktinya? Dalil sekaligus bukti ya. Sebutkan nama orang yang pernah mati lalu bangkit lagi dan ditempatkan di surga ya, Ibu Hesti. Gak kedengaran suaranya. Yang ngomong apa? Gak kedengaran suaranya. Yang ngomong apa? Gak kedengaran suaranya. Kamu ke-mute ya suaranya? Gak kedengaran suaranya host. Mute mungkin. Orang yang mualaf itu seperti itu, dia orang yang aneh. Kalau dia mualaf dari Kristen masuk ke Islam itu orang yang benar-benar aneh. Jelas-jelas dia tahu surganya Kristen dan Islam itu berbeda. Iya, ntar dulu lagi cari datanya. Oke. Suaraku tadi hilang ya. Ini ada kan? Ya, Kan? Udah ada. Udah.
Oke, saya baca. Sabar Kak, aneh ya katanya Kak ya. Oke, datanya ya, data sekaligus bukti ya nama Sabar, orang yang sabar Kak, sabar banyak ini Kak. Sabar. surga. Sabar Kak. Cukup satu aja, nggak perlu banyak-banyak, satu aja. Iya nggak sabar banyak. lah, iya sabar Kak, sabar. Kamu sabar. Oh, Sabar udah ya, sabar. Kak. Oke, saya akan bacakan kakak di dalam ini ya, di dalam hadis Abu Hurairah. Aku dalam Al-Quran aja deh Kak ya, Al-Quran aja lah, Al-Quran. Dalam Al-Quran aja ya Kak. Banyak Ya, sih dalam Kak, Al-Quran dalam Al-Quran itu nih surat Al-Zumar ayat 73 ya kan, surat An-Nisa ayat 124 ya kan, di mana menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan akan masuk surga. Udah, saya udah jawab ya. Satu aja kan, di surat An-Nisa ayat 124 dan saya bacakan. Oke, pertanyaannya sama Kak. Katanya aneh, orang Kristen masuk Islam aneh. Pertanyaannya sama Kak, di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Oh, Tuhan itu menjanjikan surga Ya. bagi orang Kristen itu. Di Tuhan Yesus mana tidak perlu datanya? berarti. Udah jawab aja Kak, jawab. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Belum bisa, jangan dialihkan dulu. Saya masih ingin bertanya. Saya tadi minta Kok belum dialihkan? Saya udah jawab loh surat An-Nisa. Saya bertanya, takut ya. Bukan takut yang saya tanya. Saya mana sudah bukti jawab. Orang yang telah mati lalu Saya sudah bangkit jawab. lagi di agamamu. Saya bertanya orang yang pernah mati lalu Apa, bangkit, yang- lalu bangkit lagi dari kematian dan ditempatkan Oh, belum di ada surga. Kak, Itu belum dengan ada. siapa? Belum ada. Nah, itu dia. Belum ada Kak, Nah, belum ada. kan? Ya belum Belum ada. ada kan? Belum. Belum berarti Belum. nggak ada bukti kan? Nggak ada bukti kan? Ya gak ada berarti bukti. kalian Ya belum udah, tentu ya gak ada bukti. Iya gak ada Yang bukti dijamin. Kak. Iya. Iya udah. Sekarang mana buktinya orang Kristen dijamin masuk surga? Mana buktinya Kak? Ya, karena Tuhan Yesus pernah Mana? berkata siapa yang Mana buktinya, main data Kak? Mana buktinya Yesus menjamin surga bagi kalian? Terus udah dijanjikan Saya ke surga tuh, mana buktinya? saya satu perangkat jadi nggak Mana bisa ya. buktinya? Saya Ya satu sebutkan aja, gak usah banyak kali alasan kau. Di mana data? Biar kubukakan di sini. Di mana datanya? Mana bukti bahwa Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Mana buktinya? Saya mewakili Kak. Ayo. Yohanes 14 Diam ayat dulu 2. Alkatp. Diam. Tadi gaya kali dia. Aneh katanya orang Kristen masuk Islam aneh. Di mana Ya, datanya? sangat Cepat. aneh, sangat aneh menurut Iya, saya. di mana datanya? Di mana datanya? Surganya Orang Kristus, Kristen surganya di mana? Main Islam data itu aja Kak, beda. main data. Di mana datanya orang Kristen dijamin masuk surga dan buktinya mana? Dia minta bukti, sekarang kita minta buktinya. Ayo. Lebaran Kak. Kabur kau monyet. Kabur kau, tinggalkan aku monyet. Giliran aku bertanya kabur konyet. Dasar monyet. Giliran aku bertanya kau kabur monyet. Udah. Pandai kali tadi muncul kau. Giliran aku bertanya kabur monyet. Udah. Dasar nyet. Nih, dengerin ya. Kalian orang Kristen jangan bangga kalian dijamin masuk surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Kristen dijamin masuk surga. Dan mengenai agama Kristen, saya katakan yang diridhoi agama Kristen itu yang diridhoi Allah agama itu cuma Islam. Kristen gak dianggap, coy. Ya, coba. Oke, sudah bisa Kak. Sudah. Ada nggak tertulis di Alhamdulillah. sebentar dulu Andre, sebentar dulu. Seperti tertulis dalam Al-Qur'an kami Ali Imran ayat 19 dikatakan agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Ada nggak dia Bible kalian seperti itu? Tidak ada, karena Yesus tidak mengenal orang Kristen, bahkan Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Lalu siapa yang membawa Kristen ini? Paulus di Antioquia. Ya, Paulus. Ya, itulah hebatnya Islam. Kau bilang Kristen masuk Islam. Mute dulu kau, Nandre. Mute dulu kau. Kau bilang Kristen masuk Islam aneh. Justru yang lebih aneh adalah menyembah yang punya batang. Nah, di mana anehnya Kristen? Kristen itu ya menyembah batang. Dia saja tidak bisa menjawab pertanyaanku di awal, apakah Yesus manusia atau Tuhan. Dia tidak bisa menjawab.
Udah, dia bertanya sepuasnya, saya jawab. Giliran saya bertanya, dia kabur meninggalkan saya tanpa jejak. Jangan bangga kalian menjadi orang Kristen. Kalian tidak diakui. Tempat kalian adalah neraka jahanam, itu sudah pasti. Niar, ini kalian pakai ini otak ini. No, dia minta naik lagi sekarang. Mana kau? Kenapa kau kabur? Kenapa kau kabur? Ah, naik lagi dia. Oke, Ya, dalilnya kenapa ada kau di kabur? Yohanes 1. Dalilnya Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Coba bacakan. apa di situ katanya? Apa di situ katanya? Oh, aku bacanya. Yohanes, aku batu ya tuh, batu. Yohanes 14. Yohanes, walah, pergi lagi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 katanya ya. Ya, Itu tadi dibilangnya ya. ya. Kenapa kau pergi-pergi? Walah. Dia satu. Oh. Oke, aku butuh moderator. Bang Abu mau moderator? Siap. Ada soal? Iya. Udah, Dia pun lanjut tidak aja. bisa menaikin orang. Nah, nggak bisa. Ini dia. Ya sabar bang, sabar sambil di. Ya silakan Andri. Aku lelet, nggak bisa menaikkan orang. Bantu tap layar guys, bantu tap layar. Oke, Andre, Yesus utusan atau Tuhan? Yesus manusia atau Tuhan? Begini kak, kakak kalau menjelaskan pertanyaan itu Nggak bisa lelet. jangan dipilah-pilah. Yesus manusia atau Tuhan, atau Yesus utusan atau Tuhan. Bisa Yesus menjadi manusia, bisa jadi Tuhan, bisa menjadi utusan, bisa jadi Tuhan. Bapak pertegaskan bahwa pertanyaan itu Bang Abu harus memang udah moderator ya. Berarti Yesus ini Tuhan atau Yesus utusan? pertanyaan itu salah. Yesus bisa utusan, bisa menjadi Tuhan. Oke, silakan. Oke, berarti Yesus ini Tuhan dan utusan, Kopi sama tuan. Bang. Nah inilah kok kalau makanya aku gak mau diskusi sama kau, ditanya apa kok ngomong sama siapa. Iya, sabar. Ada ini ya. Berarti Yesus ini Tuhan dan utusan. Iya, benar. Kurang kami, re, perjuram. Iya. Parang tutu surira, parang nanga. Pekor. Ah, lanjut tuh Vira. Tuh ada Vira. Iya, Yesus. Kurang ngono masuk mo. Aku kena bentar ya. Iya, jawab aja kak, jawab. Kalau kakak sangkal perkataanku, sangkal aja sesuai dengan data-data yang kakak bawa dan kakak kasih sama saya. So baik kamu. Ntar bang, itu akunnya satu ditombak. Tolonglah teman-teman di bawah, janganlah main tombak-tombak. Sorry ya, saya kepental ya. Ya nggak Bukan apa-apa. kabur. Iya. Tolong ya teman-teman, Di bawah. jangan main tombak. Ya. Kita ini teman-teman diskusi Muslim, sopan dan sesuai ilmu dan data. Betul. Jadi teman-teman yang Muslim bantu tap layarnya biar komalnya kuat gitu ya. Sama teman-teman Kristen nggak usah lah kalian tombak-tombak gitu. Kan nggak ada hujat-hujatan di sini. Kita diskusi santai kok. Ntar ya. Halo Kak Esti, moderator. Sebentar bang. Lagi ini. Iya, lagi siap, akun Bang. tombak. Sebentar bang. Teman-teman yang 600 orang di bawah bantu tap layarnya lagi, di tap layar lagi lebih kuat lagi soalnya komalnya Mbak Bunda Hesti kena ini. Kalau bisa itu ada love orange itu diklik aja love orange-nya. Bang Yusuf, kenapa sih kamu? Kenapa? Kamu ada masalah sama saya user? Udah nggak usah ditanggapi Mbak Vira. Akunku tadi kena peringatan, kena tombak Romawi akunku tadi. Ya. Ya udah di mana datanya Vira? Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 ya.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Teman-teman tolong bantu dong tap-tap layar. Kak Fira ini kadang masuk, kadang keluar. Dia satu perangkat bang, makanya dia naik turun dia. Udah naik di atas, udah di atas. Mohon maaf ya. Entah kenapa ya saya kok kepental terus ya dari tadi. Mungkin ada olinya bang, jadi bang mbak. Oke, di sini katanya baca ya Yohanes 1 sampai 7 ya. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian itu tentu aku mengatakan kepadamu, ya. Nah, ini ya kan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Dan apabila yang telah didapatkan di sini ini ya tuh. Nah, gak enak juga diskusi dia sikit-sikit pergi sikit-sikit gini. Ya udahlah, Andre aja lah. Capek juga kita diskusi sama orang kayak gitu. Silakan Andre. Yesus Tuhan dan utusan begitu. Iya Bang Andre. Ini juga gak enak diskusinya. Bang Andre. Bang Andre. Halo Kak, iya. Udahlah. Lama kali kau jawabnya. Siapa yang kabur, naiklah kau sini. Kau yang kabur, orang kau tuduh kabur kan PA kan? Kau yang kabur, kau tuduh orang. Naikkan Bang Abu. Kau yang kabur, kau tuduh orang kabur. Ya naik lagi Fira, naik lagi minta permintaan, buat permintaan. Kena aku tuh kena tombak. Ayo naikkan yang lain Bang. Beli cabai dia, iya. Si Andre ditanya apa kita kemana? Kita mau diskusi ya. Selamat malam Naik usah. Denny. Kayaknya belum duduk Bang, belum duduk. Oh, belum ya? Udah duduk. Denny. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Ini kok bisa masuk saya? Saya nonton aja tadi. Asing Oh Mary. iya, Udah di abang bawah. dibawa dulu ya bang. Iya. Iya, Biar temen keluarkan kita aja, sering Bang. lihat. Keluarkan, Bang. Iya baik. Biasa aja, Bun. Ayo yang sama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo. Kena akun kue, tolong bantulah we kena tombak. Andre lagi lah. Ya udah Andre. Kau kalau orang ngomong kok jangan ngomong sama orang, jangan juga kau tinggalin HP-mu. Iya, oke, maaf Kak, karena kadang begitulah Kak. Ya, di mana datanya Yesus Tuhan dan utusan? Gini, kita cerita secara umum aja. Enggak main data Bang. Enggak saya enggak mau asumsi congor, enggak ada. Main data, di mana datanya Yesus utusan dan Tuhan? Ya. Kalau secara utusan, Kak, dengar. Kalau secara utusan itu banyak. Tuhan, yang saya tanya Tuhan, di mana datanya Yesus mengatakan tadi Kakak dia bilang Tuhan utusan. dan utusan? Kalau secara Gimana? Tuhan, Yesus Kristus itu sudah jelas Kak, dari nubuat nabi-nabi sampai kedatangannya, sampai Di mana malaikat. datanya Bang? Di mana datanya? Jangan modal congor kau di Oke. sini. Gini Kak, aku nggak bawa alat, bukan nggak bawa apa ya Kak ya. Udah kau sebutkan aja biar ku iniin di mana datanya Yesus Tuhan. Kita dengar Kak, dari Lukas 2 ayat 11, Yohanes ayat Apa 1 itu sampai katanya? 1. Nah, Apa kata isi itu? begini Kak. Secara tidak jelas dikatakan hari ini telah lahir bagimu Udah. Secara tidak jelas dikatakan, secara tidak jelas. Berarti gak jelas kan dia Tuhan? Secara tidak jelas. Berarti Dengar, gak jelas Kak. kan? Dengar Kak, aku nggak bawa Alkitab.
Dan banyak referensinya sudah jelas. Itu Iya, dari di Lukas mana saya referensinya? Di mana? Nah, Di mana Dari referensinya? Di mana? dengar Kak, dari Lukas kan dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Dan di Yohanes juga itu sebagai kata tadi Kak, bahwa firman, pada mulanya lah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah maksudnya Yesus Kristus. Dan di banyak Oke. beberapa Oke, ayat. sebentar, udah usah pajak. Oke. Firman telah Siap, menjadi daging, betul? Siap Kak. Berarti ini Tuhan. Makanya Kak, dia Kan firman telah menjadi daging, kan ini daging, Dia berarti ini adik Tuhan. Ya, makanya gue bilang dia adik kodrati antara Allah dan daging dia. Makanya. Firman telah menjadi daging, berarti Iya. ini Tuhan. Secara kedagingan Ini Tuhan. dia jasmani, secara keilahian Secara dalam rohani, kedagingan. dalam roh. Secara jasmani dia adalah daging. Secara keilahian dia ada dalam Mana dia dalam roh. datanya itu? Di mana datanya? Di mana datanya, Andre? Di mana? Jangan modal sokor kau. Di mana datanya? Begitu Kak, mana datanya? Ya. Iya, di mana Itu datanya? kan sudah jelas saya jelaskan bahwa Lo bukti firman di mana itu telah datanya? menjadi daging dan dia Udah kamu diam dulu Andre, saya ingin menjawab Andre. Oke, Iya, Vira. silakan jawab Kak. Jelaskan dulu Vira. Udah diam kau Andre, nggak ada ilmu kau. Oke. Manusiaan jasmani, mulai ini tahap apa kau bilang? Yohanes 14 ayat 11 ayat 10 sampai 11. Apa kata situ? Ya baca aja dulu. Aku juga dan gue buat datanya, maaf tuh. Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Yohanes 14 ayat 10 salah nih. Ayat 10 sampai 11. Gak bermodal memang orang ini, Bah. Ya kan saya udah bilang saya satu Oke, perangkat. apa yang aku katakan padamu, aku tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu. Yes. Oke, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, betul? Nah itu artinya Iya. Yesus dan Bapa itu satu. Itu Oke, artinya. saya ikutin. Tapi jangan lari ya, saya ikutin Anda, jangan lari. Yesus adalah Bapa, betul? Yes, Bapa adalah Yesus, betul? betul. Jangan lari kau, kalau lari kau udahlah ditertawakan ke orang di bawah. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Gimana? Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Ya, Iya. Oh my God. karena Oh Yesus my itu adalah Bapa itu. Oke, pada saat Maria mengandung Yesus, Maria mengandung Bapa, Maria menyembah siapa? Ya Yesus itu. Menyembah kandungannya sendiri. Gini, Bunda Maria gini. itu hanya tempat untuk Tuhan itu datang. Bunda Maria itu sebenarnya Iya, hanya saya tahu Maria itu jadi hanya perantara tempat dia. untuk- Iya, dia perantara. Saya tanya nih, udah jangan panjangkan lebar. Pada saat Maria mengandung Yesus, dia mengandung Bapa, dia menyembah siapa? Pada saat dia mengandung ini, siapa Tuhan ya, yang yang disembah? Saya dikandungnya, lagi. karena yang dikandung Maria itu adalah Bapa itu sendiri, Tuhan Yesus. Berarti dia menyembah kandungannya sendiri. Ya karena itu Tuhan yang dikandung dari Bunda Maria itu hamil. Astagfirullahaladzim. Nyembah bayinya. Nyembah bayinya. Maria menyembah kandungannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Karena yang dikandung Maria itu Tuhan, dan Maria itu mengandung Oke. bukan melalui mohon maaf ya, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dia tidak ada berhubungan dengan siapapun, dia hamil dari Roh Kudus. Nah Roh Kudus Oke, itu ya. Saya minta datanya Kak, di mana datanya Maria menyembah kandungannya sendiri, atau di mana datanya Maria
menuhankan kandungannya sendiri. Silakan. Setahu saya itu tidak dicatat di dalam. Andre Rising, kau Andre diam dulu. Di mana datanya kak? Yang saya tahu itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Oke, tidak ada dicatat dalam Alkitab, tapi asumsimu aja kayak. Itu emang Asumsi kenyataan. aja. Oke. Berarti ini nah ya, di dalam Matius 28 dikatakan gini, Matius 28 nomor 18 sampai 20 kata Yesus begini. Segala kuasa diberikan kepadaku. Segala kuasa diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Yang memberikan kuasa siapa kak? Bapa. Bapa. Segala kuasa diberikan. Ini Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Yesus di bumi diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Ada berapa di sini kak? Gimana? Yesus di bumi diberikan kuasa oleh Bapa. Ada Bapa kan? Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Ada berapa di sini kak? Satu. Ini Yesus kak. Yesus kan nih Yesus. Kata Yesus ini, segala kuasa, ini Yesus berbicara nih. Segala kuasa diberikan kepadaku. Kakak menjawab, yang berikan kuasa siapa? Bapa, kata kakak. Bapa diberikan, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Ada berapa ini? Diberikan sama memberikan, ada berapa di situ kak? Itu Yesus itu Tuhan. Satu aja menurut saya, satu, karena Bapa dan Yesus itu satu. Segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Ya karena kenapa dia berkuasa di surga dan di bumi? Ya karena dia itu raja di atas segala raja dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Gitu maksudnya. Di dalam Matius 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Nah, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Bukankah di dalam diri dia ada Bapa? Kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya? Macet. Di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak gini. Nggak bisa. Maksudnya Tuhan itu tidak bisa dianalogi dengan pemikiran kalian sendiri karena pemikiran kalian itu manusia. Giliran di bawah aku tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa dianalogi. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Nabi Muhammad itu dari garis nggak bisa menjawab bertanya. Nggak bisa menjawab bertanya. Nggak bisa menjawab bertanya. Nggak bisa menjawab bertanya. Udah apa pertanyaannya? Apa? Saya ingin bertanya, Nabi Muhammad itu dari garis keturunan siapa? Menurut kitab Taurat. Ada nggak dijelasin Nabi Muhammad itu dari keturunan siapa? Ismail. Coba tunjukin datanya, tolong. Oh, kunci datanya ya. Data ya kak, Nabi Ibu Muhammad keturunan siapa ya? Garis keturunan kan tadi katanya kan? Yes. Tunggu ya kak. Ini kita baca ya kak. Oke. Wah, gawat tuh. Dalam hadis adanya kak, dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Yang Allah saya tanya di dalam kitab Taurat, Bu. Yang saya tanya di dalam kitab Taurat, bukan hadis. Oh, di dalam Hadis itu iya, hadis itu dari kalian sendiri. Kakak mau di dalam kitab Taurat. Kakak mau dalam kitab Taurat. Yes. Oh, saya kalau di dalam kitab Taurat saya tidak pernah membaca dan saya tidak tahu kan. Ya, bukannya kalian mengimani kitab Taurat juga ya? Iya, kami mengimani Taurat, tapi kami tidak sempat mempelajari Tauratnya. Kami hanya mengimani karena kami tidak tahu di mana Taurat itu berada. Oh, jadi kalian selama ini cuma mengimani kitab Taurat dan mengikuti semua aturan-aturan dari kitab Taurat, tapi kalian tidak mempelajari kitab-kitab yang kami ikutin kak, dengerin. Kami mengimani Taurat, tapi kami ikutin perintah-perintah daripada Al-Quran dan hadis. Oh iya. Kalau misalkan sunat itu bukannya perintah Taurat juga ya? Sunat itu ada di dalam Al-Quran kak, dijelaskan. Oke. Kalau misalkan Nabi Muhammad dari garis keturunan Ismail. Udah banyak pertanyaannya ya, ada 3 ya. Awas kalau ditanya ya.
Ini pertanyaan udah ketiga ya. Oke, silakan. Ini masih tentang ini masih tentang Nabi Muhammad. Iya, tapi dari pokoknya pertanyaan Nabi udah Muhammad, tiga. di luar Awas kalau dari kau nggak Nabi bisa Muhammad jawab ya. 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 Oke. Berarti Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail menurut kitab Zabur, bukan Taurat ya? Bukan kan? Bukan menurut kitab Taurat kan? Saya tidak tahu, kakak minta di Zabur kan sama Taurat. Saya tidak tahu kak, karena saya tidak membaca. Tapi kalau kakak mau, saya ada hadisnya. Saya kan, tapi kakak tidak mau terima dalam hadis kan? Ya, karena hadis itu versi Islam, bukan kalau Iya. misalkan Taurat, nah itu baru versi Yahudi Iya. sama Kristen, kekristenan gitu. Kalau Iya. hadis itu versi Islam sendiri, karena di sejarah Iya. kitab kami maupun di Taurat tidak ada menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kami tidak mengenal siapa itu Nabi Oke. Muhammad. Mana Tauratmu kak? Mana Tauratmu? Tauratmu mana? Bawa Yang saya Taurat. Tauratmu mana? Yang saya pelajari Mana? cuma Alkitab. Saya nggak tahu, yang saya tahu. Tauratmu? Mana Tauratmu? Mana Tauratmu? Kau bilang tadi kalian mengikuti Taurat, ya kan? Kisah kalian ada di Taurat. Nah, mana Tauratmu mana kak? Mana Taurat? Mana Taurat? Oke, kami mengikuti Taurat, tapi kami Iya, mana sudah Tauratmu? diperbarui Mana baru Taurat? dengan kedatangan Sebutkan Tuhan di Yesus. dalam Taurat. Enggak, sama dengan ini. Sebutkan di dalam Taurat dijelaskan adanya Yesus. Mampus kok kan? Mati kau bikin. Mati kau. Ayo, sebutkan di dalam Taurat dikisahkan tentang Yesus. Jawab. Jawab. Oke, memang banyak sih, banyak nubuatan-nubuatan Nabi Sebutkan tentang mana datanya, mana datanya. Jangan congormu aja kau bisahkan di sini. Sekarang Mana saya datanya? bisa buktikan secara data karena saya satu perangkat, ngerti kan? Saya satu Nggak perangkat. bisa buktikan secara data, sama lah kita. Tadi kau mengatakan jangan kau membawa ini hadis, itu kan versi Islam. Jangan kau membawa Al-Quran, itu kan versi hadis itu Islam. versi Bawalah ke Taurat, versi Yahudi. Giliran dia ditanya pun gak bisa bawa data. Giliran kau tanya balik dengan pertanyaan sama, gak bisa kau bawa data. Makanya kau kalau mau bertanya, kau pikir-pikirkan. Gini. Mana Taurat? Aku tanya Enggak, dulu sekarang Tauratmu ini mana? kamu beruntung karena saya Gak ada cuma satu sekarang gini, perangkat. kau udah 3 kali bertanya. Kau saya 3 cuma kali satu bertanya, perangkat. 3 kali ku jawab. Mana Tauratmu? Mana Tauratmu? Tauratmu mana? Kami mengimani Mana Taurat, Tauratmu? tapi kami tidak. Mana Kami Tauratmu? Mana? Tadi kau ngeyel kali dikasih tahu mana Tauratmu? Mana? Kan saya udah bilang, saya cuma mempelajari Alkitab, Taurat saya nggak mempelajarinya gitu. Ya udah. Saya menanyakan, Kenapa saya kau menanyakan bahas kenapa. Taurat? Oke, yang saya Mana? tanyakan. Sekarang saya apakah tanya. kalian Nabi Muhammad Saya baru dari bertanya Yesus satu Tuhan loh. Kamu udah Iya. tanya 3. Saya baru bertanya satu. Kamu udah tanya 3. Saya tanya satu kali lagi nih. Sekali ini aja. Sekali ini. Nanti kamu tanya lagi. Sekali ini. Saya tanya. Dia tadi kan membahas Taurat ini ceritanya. Udah. Garis keturunan Yesus. Coba sebutkan di dalam Taurat. Garis keturunan Tadi dia minta garis keturunan Nabi Muhammad. Yang baru Matius Garis keturunan ayat 1 Yesus itu sebutkan tentang di Yesus dalam itu. Taurat. Jelasin semuanya di situ. Dengarkan saya, dengarkan. Garis keturunan Yesus di dalam Taurat. Mana datanya? Oh, di dalam Taurat itu Yesus belum ada, belum datang. Kalau misalkan Oke, ada jujur. keturunan Yesus belum. Jujur di dalam Taurat Yesus Saya belum jujur, ada. karena kita orang Kristen tidak Jujur, diajarkan. oke lah. Saya Beda sekarang aja mau orang tanya lah, mau tanya. Islam Dia itu tadi tanya Islam 3 kali, diajarkan aku 2 kali aja. boleh Ya berdusta dalam udah, kamu tiga nanya hal. apa lagi? Nggak boleh, Udah nanya apa itu lagi? beda Gak cerita loh. usah panjang kali lebar kau ngoceh-ngoceh. Udah kamu tanya apa lagi? Udah Pira, tanya lagi lah. Oke, saya ingin bertanya, apa ya isi ayat Al-Quran Sunan Bukhari? Bentar ya. Saya jangan dikik. Sunan Bukhari. Mana ada Quran Sunan Bukhari? Sunan Bukhari. Sahih Bukhari. Sunan Kalijaga kali. Sunan Kalijaga ada di Jakarta dia. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ada di Jakarta dia. Lagi menangani perskincarean dia tuh. Pengacara Sunan Kalijaga. Lucu-lucu ya waten-waten ini. Bantulah kalian tap-tap layar weh. Kalian udah satu kena tombak akun kue. Kena tombak Romawi. Waten lucu-lucu juga orang ini. Apa lagi?
Jangan lama-lama Kak. Nanti komentar. Sunan Bukhari. Sahih Bukhari. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, kan itu bukan ajaran saya. Oke, Sahih Bukhari 4027. Tolong bacakan. Itu maksudnya apa dan tolong dijelasin. 4027 ya. Bukhari 4027. Iya, tolong dijelasin. Gimana pengertiannya biar Arnold. gitu. Sebentar Pira. Arnold. Ya, selamat malam, Bang Host. Ya, Kristen, Muslim. Ya, haleluya Kristen, Bang. Ah ya, abang tunggu sebentar ya. Siap. 4027 tadi kan? Yes. Ini bukan Al-Quran ya Kak, ini hadis ya Kak ya. Ini bukan Al-Quran, ini hadis. Kenapa Kak? Apa yang mau Kakak tanyakan di sini? Di situ ayatnya itu tolong dibacakan, Bu. Ya. Dan tolong dijelasin maksudnya gimana itu. Katanya dulu kami menyembah batu. Ketika kami mendapatkan batu yang baru, maka kami melempari batu yang lainnya dan menyembah batu yang baru. Isinya bukannya gitu ya? Kalau nggak salah sih ya, yang saya tahu. Iya, isinya begitu, iya isinya begitu. Tahu itu, kita paham ya. Lanjut Bunda. Iya itu ada itu. Oke. Iya. Iya ini dia kata-katanya gini, Sahih Bukhari 4027 telah menceritakan kepada kami, Asal bin Muhammad dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Rad al-Tahrizi berkata, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkan dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing. Kemudian kami perasakan susu untuknya, lalu kami tawaf dengan apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rajab. Dan kami mendengar Abu Rajab berkata, pada hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus aku pada waktu itu sebagai seorang anak pengembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu Muslimah al-Qazar. Nah, ini diterangkan pada zaman itu. Ini bukan orang Islam ya. Ini. Jadi pada nih, aku dengerin baca nih ya. Ini telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar. Mahdi bin Maiman berkata, aku mendengar lagi nih. Abu Rajat al-Tarizi berkata, dulu kami menyembah. Ini pada saat ini bukan orang Islam. Ya, ini mengatakan bahwa mereka dulu menyembah batu sebelum Rasulullah datang kepada mereka. Makanya di ayat yang terakhir katanya, tak kala kami mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, pada saat dia mendengar Rasulullah berdakwah, mereka ke neraka, kami lari ke neraka, katanya. Dan ini bukan orang Islam. Ini baca di ayat yang terakhir. Pada saat mereka mendengar Rasulullah berdakwah, mereka lari ke neraka. Karena apa? Karena mereka menyembah batu. Sebagaimana kalian menyembah batu di kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus dikatakan batu. Kisah para Rasul 4. Dengarkan saya. Saya udah baca ayatnya. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus dikatakan batu. Nah, pada saat ini kalian sedang menyembah batu. Saya sampaikan, Yesus bukan batu. Yesus bukan utusan. Yesus Tuhan. Yesus bukan Tuhan, tapi utusan. Saya ulangin ya. Yesus di dalam Bible-mu dikatakan batu. Di dalam Bible-mu Yesus dikatakan utusan. Dan di dalam Bible-mu Yesus bukan Tuhan, tapi kalian menuhankannya. Saya sudah sampaikan, kalian menuhankannya, tapi kalian ngeyel, maka kalian ke neraka tempatnya. Tuh. Nah, saya katakan, di dalam Bible-mu Yesus dikatakan batu, kalian menyembah batu. Di dalam Bible-mu Yesus dikatakan utusan, kalian menyembah utusan. Di dalam Bible-mu tidak ada Yesus dikatakan Tuhan, kalian tuhankan. Pada saat saya menyampaikan ini, kalian masih ngotot menuhankan Yesus, maka nerakalah tempat kalian. Oke.
Ya gimana dalilnya Kak? Nah. Kalau Yesus adalah batu mana? Kisah para Kisah Rasul berapa? para Rasul 4 nomor 11. Yesus Saya batu udah jawab. penjuru itu di situ. Ya karena saya satu berangkat jadi saya harus jeda. Kisah para Rasul. Ya. Bacain, ku bantu Oke, bacain. Oke, tolong Kisah ya. para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Lanjut, coba lanjutannya. Mak, udah dibacain ngatur pula kau. Suruh lanjut. Ayo boleh Ya minta udah tolong nggak? stop di situ. Bacain Boleh bacakan lanjutannya. Bang lanjutannya, minta tolong dia. Iya, biar saya jelasin maksudnya apa itu. Minta tolong Bang. Bacakan Bang, dan minta tolong dia Bang. Jangan sampai ke kantor polisi dia minta tolong. Payah ntar. Yang mana? Yang mananya? Ayat Ya tolong bacain 12-nya. tadi katanya Yesus itu adalah batu yang dilempar apa tukang kayu bangunan atau apa itulah, coba lanjutkan. Tukang bangunan. Iya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Itu ayat 11-nya. Nah, itu artinya Yesus adalah batu itu bukan berarti Yesus itu adalah batu. Itu cuma sekedar perumpamaan. Maksud dari situ. Tapi Yesus batu itu Oh, sudah kalau menjadi ini penjuru kan. perumpamaan. Tadi kok bicara hadisku nggak ada, aku bilang perumpamaan. Nah, jadi gini di dalam Giliran kita ini itu- dibilang perumpamaan. Bukan berarti kita menyamakan Tuhan Yesus dengan batu, itu cuma sekedar perumpamaan. Nah, maksud dari batu, Yesus adalah batu yang dibuang, itu nah, itu Yesus kenapa jadi batu yang dibuang? Itu maksudnya kenapa Yesus yang adalah Tuhan disalibkan gitu. Nah, kenapa di situ kan dijelasin lagi. Dia jadi penjuru apa tadi? Pak Mas Abu Ubaidah. Batu penjuru. Batu penjuru. Nah, batu penjuru. Nah, dari situ dijelasin maksudnya jadi batu penjuru itu jadi itu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Batu itu maksudnya dia dibuang. Nah, dia dibuang, dia adalah Tuhan itu tapi dia dibuang oleh manusia gitu. Dan dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu hanya sekedar perumpamaan. Kalian tidak bisa memahami isi dari Bible Oh, kami itu dengan perumpamaan. iya, dengan kacamata muslim Oh, kalian. batu Nggak itu bisa. perumpamaan. Kalau Yesus Tuhan ini perumpamaan atau bukan? Yesus dibilang Iya. Tuhan itu perumpamaan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Cuman memang Yesus Oh, tidak Yesus. pernah Iya tuh Yesus tidak pernah menjelaskan bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi dari banyaknya ayat Alkitab, ia sudah Tidak pernah membuktikan kalau menjelaskan dia Tuhan. Lalu kenapa dituhankan? dia Tuhan. Memang iya kami menuhankan dia karena dia memang Tuhan. Dia terbukti hidup. Cuman di antara semua yang Yesus ini Tuhan. Bapa Tuhan atau bukan? Bapa Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? Satu. Tadi katanya Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Wah, nih betul. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan ya gini ya konsep Iya. Tuhanan kami itu seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah nonton Boboiboy nggak? Anime Boboiboy? Mau angkat kartu. Nah, pernah saya nonton Boboiboy. Kenapa Boboiboy? Nah, Tuhan kami itu seperti Boboiboy. Yang satu, Mati meja. iya satu tapi punya 3 bagian dan itu sama-sama berkuasa gitu. Wah, Boboiboy itu. Boboiboy ini satu. Dia bisa 3. Dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu, bisa jadi ini. Nah, perumpamaan Tuhan kami itu seperti itu. Jadi Tuhan Oke, kami itu ya seperti itu perumpamaan. gambarannya. Bukan berarti Oke. Tuhan kami ada 2 Oke. ataupun 3. Tuhan kami Boboiboy dia bisa berubah. Dia orang yang sama. Dia orang yang sama. Dia orang yang sama. Iya. Iya, orang yang sama. Ya, orang yang Sementara sama. Yesus sama Bapa itu berbeda. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Ampun. Ya udah, sekarang gini, kalau kau tidak percaya bahwa dia adalah orang berbeda, sekarang kita tes di sini. Di sini. Tadi kok di dalam hamil aja udah ini kok. Ini kita tes di sini.
pada saat Yesus ada di bumi, Bapa ada di mana? Oke, sekarang gini. Iya, Sekarang kenapa? gini. Kenapa Pada Bapak itu enggak, turun ke usah dunia? asumsimu gak usah tinggi kali. Pada saat Yesus ada di bumi, Bapa ada di mana? Dia ada di mana saja karena Bapak itu bentuknya adalah roh Bapa ada di mana saja. Maha hadir Oke. dan melingkupi. Oke, sekarang saya gini ya, materialnya Tuhan kami Bapa itu adalah roh ya. Nah, roh itu Oh, Bapa dia roh. maha hadir dan dia melingkupi seluruh alam semesta. Nah, semasa Yesus di dunia bukan berarti surga kosong, bukan begitu ceritanya. Tadi Jadi- kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, tapi ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Sekarang kau katakan Bapa adalah roh. Betul? Ya betul, karena Tuhan kami itu Oke. terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kenapa kami orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu? Kan ada kan mualaf dari Kristen, kok nggak ngerti sih? Ini Tuhan kau, saya bacakan sama kau ya. Nih, dengarkan ini oten-oten yang baik, telinga kalian pasang ini, biar KPA kayak si Pira. Di dalam Matius 11:25 dikatakan, ini Yesus yang berbicara. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, jedar. Nah, Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, selamat datang di kebenaran. Oke. Di dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, segala firman yang kau sampai, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Yesus yang berkata, ya, Yohanes 17:3, segala firman inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Jangan banyak kali asumsi kau, udah capek kali aku dengar asumsi kau ya. Jadi Yesus ini adalah utusan. Di dalam Matius 5:30 dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Ya, mana Tuhan? Katanya Tuhan. Katanya Tuhan. Oh, kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa? Menurut Yohanes 5, pemahaman udah gak usah kau nih, banyak kali Yesus. asumsi kau, diam kau. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Di dalam Matius 28 nomor 18-20 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Artinya Yesus adalah utusan. Sudah? Dengarin ya. Dikata Gabriel kepada Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua atau Yesus, bukan mengandung seorang Tuhan. Ya, kata Gabriel, kau akan mengandung seorang anak, bukan seorang Tuhan. Kau bilang Yesus Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia menetek? Di dalam Lukas 11:27 Yesus netek, ditetei sama Maria. Katanya Tuhan, kok netek? Udah, kau katakan di dalam diri Yesus ada Bapa, berarti Bapa ikut netek. Udah. Lukas 11:27 Yesus menetek. Kata dia Yesus adalah Bapa, berarti Bapa netek juga. Udah. Capek aku dengar asumsi kau dari tadi berdua. Main data kayak aku nih. Dari tadi kok asumsi. Kan saya sudah bilang, Anda selamat karena saya cuma satu perangkat. Ya. Lah, bukan masalah. Saya tidak Kalau enggak kita main data sama data. Kalau saya punya dua perangkat, mungkin kita main data sama data. Banyak kali alasan kau dari tadi aja Yesus Tuhan, tak ada pendatanya. Sudah. Jadi teman-teman, ia dari tadi berasumsi panjang kali lebar, lebar kali panjang. Dia mengatakan Yesus, padahal tadi dia benar tuh tadi. Yesus diberikan kuasa. Ya, diberikan kuasa oleh Bapa. Yang memberikan kuasa Bapa. Yesus diberikan. Ada berapa? Satu katanya. Tapi inilah baru kali inilah Oten. Dia sekian kali sih. Ini Oten, dia ini Kristen mengakui bahwa Maria menyembah kandungannya. Astagfirullahaladzim. Ini dia mengatakan Maria menyembah kandungannya. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang host
pasti kan saya ingin menantang kamu jika kamu ingin mengetahui semua kebenaran di dalam Alkitab kekristenan. Kamu boleh join live-nya Mikana. Boleh. Pasti kamu dapat jawabannya dari dia. Mikana, gak usah kau bawa Mikana, gak pernah dinekatnya sama aku. Mikana itu kau tanyakan dulu sama dia itu, tanyakan sama kayak kau ini gak bisa menjawab. Tanyakan Mikana, si blokir permanen, dia tahu blokir permanen, si blokir permanen meminta data. Di mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa? Mana datanya? Sampai lebaran monyet kalian gak ketemu datanya. Hah? Mana datanya? Sama kayak kau tadi. Maria menyebabkan kandungannya, di mana datanya? Gak ada datanya. Saya banyak menyaksikan kok, banyak kok orang Islam yang ditanyain Tuhannya wujudnya seperti apa, rupanya. Banyak memang orang Islam ditanya, tapi Islam awam. Itu Islam awam. Kalau kayak kami ini nggak mau dinaikkan dia, berdua. Udah kita udah clear dia sudah menjawab dan dia sekarang membadi-badikan atau menyuruh saya ke Mikana. Sementara Mikananya juga pernah nekat saya dan Mikana belum menjawab pertanyaan saya. Kalau gitu, meriah. gabung di rumah Edis TV aja kalau Mikana nggak terima. Edis TV lagi dibangga-banggain. Ketemu sama Edis TV ya pasti udah Edis kalah TV, dong. udahlah ya. Dia takut. Jadi Dia takut si kan sama Fira Edis ini TV. mengatakan Maria menyembah kandungannya. Dia mengatakan itu tadi ya. Dan si Fira ini tidak bisa membawa data di mana banyak data yang bisa dibawakannya, tapi salah satunya ya di mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa, nggak bisa dibawakannya data. Udah selamat tinggal kau, capek aku, asumsi kau liar kali. Nah capek aku, liar kali asumsi kau. Arnold selamat malam. Agama apa? Bukan niatnya Kristen tadi bang ya. Bang Abu boleh naikin yang itu minta naik bang. Nanti Halo, kita tanya dulu. Chat. Selamat malam Ibu host. Saya Kristen. Lah. Kristen apa kok bang? Kristen Protestan. Apa Protestan? Protestan. Oh Protestan. Aku maaf ya salah dengar aku. Nggak apa-apa. Gimana ini temanya apa ini malam ini?